Diketahui jajar genjang dan segitiga dengan luas dan panjang alas sama, tentukan perbandingan tinggi kedua bangun tersebut. Ya, jadi pertama-tama kita gambarkan dulu gambar segitiga dan jajar genjangnya. Jadi seperti ini. Nah, katanya luas dan panjang alas segitiga dan jajar genjang ini sama. Berarti alasnya ini segitiga, anggaplah kita misalkan sebagai A, ini sama juga dengan A. Ini tinggi segitiga, ini tinggi jajar genjang. Alasnya sama, jadi kita samakan saja sebagai A, bukan lagi AS, alas segitiga, dan AJ, alas jajar genjang, tapi A saja karena dia tinggi alasnya sama. Sekarang yang diketahui adalah luasnya juga sama. Untuk luas segitiga itu katanya sama dengan luas jajar genjang. Nah, sekarang rumus luas segitiga yaitu 1/2 alas kali tinggi. Sementara untuk luas jajar genjang rumusnya adalah alas kali tinggi. Oke, ini tinggi segitiga, ini tinggi jajar genjang. Karena alasnya sama, jadi bisa kita langsung coret saja karena dia sudah sama. Dan kita akan cari perbandingan tingginya. Perbandingan tinggi berarti ini 1/2 TS tinggi segitiga itu sama dengan tinggi jajar genjang. Kita pindahkan TS ini ke ruas kanan, sehingga hasilnya 1/2 itu sama dengan TJ tinggi jajar genjang per TS. Oke, sudah dapat. Jadi perbandingannya /2. Tinggi jajar genjang banding tinggi segitiga yaitu sama dengan 1/2. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar yang tergabung, ada persegi panjang dan segitiga 2 buah. Bisa juga kita jadikan trapesium, gambar yang di atas ini. Yang ditanyakan adalah tentang luas dari gambar di atas. Ya, jadi kita diminta untuk menentukan luas keseluruhan dari gambar ini. Nah, jadi pertama-tama kita tentukan dulu luas yang bisa kita tentukan dengan mudah. Misalkan ini kita perhatikan gambar yang dibawa. Oke, bangun yang dibawa. Misalkan kita anggaplah gambar 1, maka kita harus menentukan luas bangun yang 1 atau gambar yang 1 ini. Ini kan merupakan persegi panjang. Jadi ketika dia persegi panjang, untuk mencari luasnya adalah panjang kali lebar. Jadi kita kalikan saja, panjangnya 10 dikali dengan 2 lebarnya, jadi 20. Jadi luas bangun yang pertama ini adalah 20. Nah, sekarang kita ke bangun yang di atasnya lagi. Ini kita bisa menggunakan rumus segitiga karena ada 2 buah segitiga dan persegi panjang karena di sini juga ada persegi panjang, tapi kita juga bisa menggunakan rumus trapesium karena bangun yang di atas ini ketika diperhatikan dan dijadikan menjadi satu bangun saja, maka dia berbentuk trapesium. Namun untuk menentukan luasnya terlebih dahulu kita harus menentukan sisi yang bisa mendukung mencari luas bangun ini ya. Jadi kita tentukan dulu sisi-sisinya. Ketika di sini 4, maka di sini pun akan 4 karena dia sama ya, sama tinggi. Ketika di sini 4 dan di sini 5, ini kan kalau diperhatikan merupakan segitiga siku-siku. Dan sisi miringnya 5, sisi yang satunya 4, maka kita bisa menggunakan rumus Pythagoras dan mendapatkan sisi yang ini panjangnya adalah 3.
Oke, ketika di sini 3, maka di sini juga pasti 3 karena ini segitiga yang sama ya, bangunnya sama. Di sini juga 5. Oke. Sekarang kita tentukan panjang sisi yang ini. Ini kan keseluruhan 10. 10 dikurang 3 dikurang lagi 3. Jadi 10 dikurang 6 sisa 4. Jadi panjangnya ini adalah 4 dan ini pun adalah 4. Oke. Setelah menentukan sisi-sisinya seperti ini, nah teman-teman bisa menggunakan rumus segitiga dan persegi panjang atau persegi karena di sini 4, semuanya sisinya 4 ya. Tapi juga bisa menggunakan rumus luas trapesium dan saya memilih untuk menggunakan rumus luas trapesium. Oke, ini luas bangun yang kedua ya. Luas yang kedua, teman-teman masih ingat kan rumus luas trapesium? Rumusnya yaitu jumlah sisi yang sejajar dikali dengan tinggi dibagi dengan 2. Oke. Jumlah sisi yang sejajar, sisi yang sejajarnya yang ini alasnya dengan sisi yang di atas ini. Alasnya kan 10 ya. Ini 10 sama 10 dengan 4. 10 ditambah 4 itu ada 16. Kok 16 ya? 10 ditambah 4 adalah 14. Oke. Dikali tingginya adalah 4. Dibagi dengan 2. Oke, ini kita coret 4 bagi 2 sisa 2. Jadi luas bangun yang kedua 14 dikali 2 atau 28. Oke, sekarang sudah dapat luas bangun yang pertama 20, luas bangun yang kedua adalah 28. Maka kita bisa dapatkan luas total atau luas keseluruhan luas bangun yang pertama ditambah luas bangun yang kedua. 20 ditambah 2, 28. Sama dengan adalah 48 satuan luas. Ini tidak ditentukan apakah sentimeter atau meter, jadi luasnya adalah 48 satuan luas. Oke. Baik teman-teman, jadi seperti ini dulu video kali ini. Silahkan komen bagi teman-teman yang punya tanggapan ataupun saran. Jangan lupa juga like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. And see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.